事情。Wait. Tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya. Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya dulu supaya tidak tertinggal ketika saya upload video terbaru di channel ini. Oke, kita masuk ke intronya dulu. Film dimulai di sebuah ruangan kerajaan Pei yang mendapat laporan dari penasehat kerajaan Luyan. Penasehat kerajaan memberikan informasi bahwa Jenderal Yu menemui Jenderal Yang Chan. Diceritakan kota Qing sebenarnya milik Raja Pei, akan tetapi Raja Pei memberikan Jenderal Yang Chan menguasai sebagian wilayahnya demi menghindari peperangan. Raja Pei panik ketika Jenderal Yu menemui Jenderal Yang Chan karena itu akan membuat peperangan. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu datang. Jenderal Yu menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Jenderal Yang Chan bukan untuk berperang, melainkan ingin menantang duel satu lawan satu. Siapa yang kalah ia harus melepaskan kota Qing. Sang raja terlihat sangat marah karena ia tidak ingin ada peperangan di kota Qing. Jenderal Yu dan sang istri pun kemudian pergi meninggalkan kerajaan. Kemudian sang raja dan penasehat kerajaan menyusun rencana supaya tidak terjadi peperangan. Raja Pei memberikan adik perempuannya untuk dinikahkan dengan anak Jenderal Yang Chan. Sementara itu di sebuah ruangan gelap dan sangat rahasia tersimpan misteri yang sangat besar. Jenderal Yu yang sebenarnya sedang terluka parah dan sakit-sakitan akibat bertarung dengan Jenderal Yang Chan, dan yang selama ini orang lihat adalah bayangan Jenderal Yu yang bernama Qing Zhou. Misi Jenderal Yu sebenarnya ingin mengambil alih kota Qing dari Jenderal Yang Chan dan menggantikan Raja Pei yang menurutnya lemah dan penakut. Sementara itu Qing Zhou sebagai bayangan Jenderal Yu rupanya mulai jatuh cinta terhadap istri Jenderal Yu. Wajar saja, mereka berdua sudah bertahun-tahun menjadi suami istri bohongan. Di depan pelayan ia tidur satu ranjang, tetapi begitu pelayan itu pergi, Qing Zhou kemudian tidur sendirian. Sabar, tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya, pasti dapat jatah kok ya. Di ruangan sepi dan gelap, Jenderal Yu melatih bayangannya Qing Zhou supaya bisa mengalahkan Jenderal Yang Chan dan merebut kota Qing. Pada latihan itu Qing Zhou menang banyak karena bisa memeluk istri Jenderal Yu yang sangat cantik dan ia sangat menyukainya. Situasi kerajaan semakin memanas saat sang penasehat kerajaan memberikan informasi kalau anak Jenderal Yang Chan tidak ingin menikah dengan adik Raja Pei dan hanya bersedia menjadikan Tuan Putri sebagai selirnya. Adik Raja Pei kesal dan marah ketika ia tahu akan dijodohkan dengan adik Jenderal Yang Chan. Begitupun Jenderal Tian
juga sangat marah ketika mendengar berita tersebut karena dirasa telah melecehkan Tuan Putri. Bukannya membela adiknya, Raja Pei malah mencopot jabatan Jenderal Tian dan kekeh tetap ingin menjodohkan adiknya. Melihat Jenderal Tian yang dicopot jabatannya, Jenderal Yu pun mengajak gabung Jenderal Tian untuk bergabung ke dalam rencananya, yaitu merebut kota Qing dan mengganti raja yang penakut, Raja Pei. Kemudian mereka melatih masyarakat untuk persiapan menyerang pasukan Jenderal Yang Chan dan merebut alih kota Qing. Sebelum peperangan terjadi, Qing Zhou dan istri bohongannya ngobrol. Istri Jenderal Yu khawatir terhadap Qing Zhou karena ia hanya dijadikan umpan oleh Jenderal Yu untuk merebut kota Qing. Di malam terakhir mereka bersama, istri Jenderal Yu memberikan jatah terhadap Qing Zhou. Dalam hati Qing Zhou, lah ini yang aku tunggu-tunggu, kenapa nggak dari dulu, hahaha. Akhirnya hari pertempuran pun tiba. Qing Zhou terlihat sangat semangat karena semalam sudah diberi jatah oleh istri Jenderal Yu. Bayangan Jenderal Yu atau yang disebut Qing Zhou duel 1 versus 1 melawan Jenderal Yang Chan. Sementara itu di barisan prajurit yang dipimpin Jenderal Tian ternyata muncul Tuan Putri ikut untuk melakukan penyerangan. Berpindah scene di mana pertarungan antara bayangan Jenderal Yu dan Jenderal Yang Chan terjadi sangat ulet dan sengit sampai akhirnya Jenderal Yang Chan berhasil memenangkan pertarungan. Bayangan Jenderal Yu mencoba untuk mengulur waktu supaya Jenderal Yang Chan tidak kembali ke kota, karena di kota prajurit Jenderal Yu sedang melakukan penyerangan. Akhirnya bayangan Jenderal Yu mencoba melawan duel lagi. Kemudian Jenderal Yang Chan mengiyakan dan pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati, kata Jenderal Yang Chan. Sementara itu pasukan Jenderal Tian berhasil meratakan pasukan Jenderal Yang Chan dan berhasil merebut alih kota Qing. Tapi sayang Tuan Putri yang ikut perang tewas di tangan pria yang dijodohkan dengannya. Begitupun sebaliknya dengan pria tersebut juga ikut tewas di tangan Tuan Putri. Sang jenderal yang mengetahui kotanya telah diambil alih dan anaknya sudah terbunuh langsung membabi buta dan terlihat sangat marah. Ia melampiaskan kepada Qing Zhou bayangan Jenderal Yu. Tapi sayang di situ Jenderal Yang Chan malah yang tewas. Setelah selesai perang, Qing Zhou ingin menemui sang ibu, tapi hal yang tidak terduga terjadi. Ibunya sudah mati terbunuh oleh anak buah Raja Pei. Di situ Qing Zhou juga hendak ingin dibunuh tetapi masih bisa selamat. Raja Pei yang mengetahui Jenderal Yu yang asli bersembunyi menyuruh pasukan untuk menangkap dan mengambil kepalanya. Qing Zhou kembali ke kerajaan disambut bak seorang pahlawan.
Tapi tiba-tiba Raja Pei menyuruh semua orang untuk keluar meninggalkan ruangan kerajaan. Sampai masuk anak buahnya yang membawa kepala Jenderal Yu. Saat dibuka ternyata kosong dan sang raja ditusuk dari belakang, yang ternyata itu Jenderal Yu. Jenderal Yu menyuruh Jing Zhou untuk menghabisi Raja Pei. Saat Jing Zhou mengangkat pedang, Jenderal Yu akan membunuh Jing Zhou karena ia telah meniduri istrinya. Tapi sayang Jenderal Yu kalah cepat dan malah ia yang terbunuh oleh Jing Zhou. Jing Zhou keluar dan mengumumkan bahwa sang raja telah dibunuh oleh prajuritnya sendiri, dan prajuritnya telah dibunuh oleh Jing Zhou. Akhirnya Jing Zhou yang berkuasa di kota Film pun berakhir.